بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul pada malam hari ini di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mubarak, yang penuh barakah, di mana pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa suffidatisy syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan para syaitan mereka dalam keadaan dibelenggu. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita dianjurkan untuk semakin menambah dan meningkatkan ibadah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah nawafil, menambah dalam hal bersedekah, dalam hal berzikir, membaca Al-Qur'anul Karim, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk meninggalkan apa yang dahulu kita amalkan dari amalan-amalan yang menyimpang, untuk kemudian kita membuka lembaran baru menuju masa depan yang cerah, meniti di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kita meyakini bahwa tidak ada yang mendatangkan keselamatan kepada kita kecuali dengan komitmen seseorang dengan kitabullah
dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Itulah satu-satunya yang akan mengantarkan kita kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Dalam rangka untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan untuk kita jadikan sebagai wasilah, perantara dalam beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka demikian pula pada malam hari ini kita akan menjelaskan keutamaan dan kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebab dunia ini adalah merupakan darul bala, tempat yang penuh dengan cobaan, ujian, musibah silih berganti datang kepada kita. Namun orang yang berbahagia adalah orang yang mengetahui tujuan hidup mereka di dunia ini. Orang yang mengetahui apa yang harus mereka amalkan, apa yang harus mereka jadikan sebagai bekal ketika mereka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka meninggal dalam keadaan mereka telah membawa bekal yang cukup, yaitu bekal ketakwaan, bekal kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Sehingga di dunia ini kita melihat bahwa di sana hanya ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah Hizbullah, dan golongan yang kedua adalah Hizbus Syaitan, Hizbu Iblis wa jundihi. Yang pertama adalah kelompok Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa menjawab panggilan para nabi dan rasul, dan mereka kokoh di atasnya sampai mereka meninggal. Sedangkan golongan yang kedua adalah kelompok iblis, kelompok syaitan, yang mengajak manusia untuk berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya, menjadikan mereka kufur, menjadikan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua kelompok ini, tidak ada yang lain. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi kecuali kesesatan setelah kebenaran itu. Maka tidak ada kecuali dhalal wal haqq. Tidak ada kecuali haq wa batil. Tidak ada kecuali kelompok Allah subhanahu wa ta'ala dan kelompok syaitan. Maka ikhwan fiddin azakumullah, orang-orang yang memiliki akal yang sempurna adalah mereka yang mengetahui kemana mereka harus pergi dan kemana arah mereka berada. Mereka tentunya selalu berusaha untuk mencari jalan-jalan keselamatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berada di jalan kami, maka kami akan memberikan bimbingan kepada mereka, sehingga mereka mengamalkan jalan-jalan menuju kepada keselamatan tersebut. Maka orang-orang yang memiliki albab, orang-orang yang memiliki akal, maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa memilah-milah antara hak dan batil, lalu kemudian mereka mengikuti al-haq dan istiqamah di atasnya. Dan tidaklah mereka itu kecuali orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa di dunia ini hanya ada dua golongan tersebut, maka tentunya
masing-masing mereka akan mendapatkan balasan. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan akibat dari apa yang telah mereka amalkan ketika mereka berada di dunia ini. Maka itulah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing dari dua kelompok tersebut. Adapun ahlul haq, ahlus sunnah, mereka-mereka yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka tempat yang kekal, tempat yang abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang dinamakan al-jannah, yaitu surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga, jannat tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah yang mereka dapatkan, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ahlun nar, mereka adalah orang-orang yang tadinya mengikuti syaitan, mengikuti langkah-langkah iblis, enggan untuk mentaati perintah Allah, enggan untuk mengikuti langkah-langkah para nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun berpaling dan mereka enggan. Bahkan mereka mengejek, mengolok-olok dan mencaci maki para nabi dan rasul tersebut. Walaqad arsalna ilaiha Nuhan faqala liqaumihi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Ketika kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, lalu beliau pun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala semata. Tinggalkan ilah yang lainnya, tinggalkan sesembahan yang lainnya. Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Apa kata orang-orang kafir? Berkata orang-orang kafir dari kaumnya, orang ini yang mengajak kita untuk menyembahnya kepada Allah, dia manusia biasa. Dan dia mengajak tersebut hanya sekedar untuk meninggikan dirinya di hadapan kita. Ingin populer, menginginkan popularitas, kata mereka. Nah, in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Orang ini adalah orang yang gila, maka tunggulah. Satu saat nanti dia pun akan mati. Itulah perkataan mereka. Ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Orang ini adalah orang biasa, sama seperti kalian. Dia makan seperti apa yang kalian makan, dan dia minum seperti apa yang kalian minum. Wala in ata'tum basharan lakuntum la in ata'tum basharan mithlakum lakuntum minal khasirin. Kalau kalian mengikuti manusia yang sama seperti kalian, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dan menyebutkan tentang perkataan-perkataan dan olok-olokan mereka kepada para nabi dan rasul. Maka ikhwani fid din, a'azzakumullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita akan adanya perpecahan di kalangan umat ini, sebagaimana telah berpecah orang-orang dari sebelum mereka. Kaum Yahud, mereka telah berpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasara, mereka telah berpecah menjadi 72 golongan. Adapun umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan.
yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Kata beliau, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka tidak ada akhir dari kehidupan ini ya ikhwan kecuali surga dan neraka. Surga dan neraka. Tidak ada manzilah bainal manzilatain. Tidak ada satu kedudukan pada hari kiamat kelak antara surga dan neraka. Kalau seorang itu tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia tidak dimasukkan ke dalam surga, maka dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan bahagiannya masing-masing. Adapun di antara mereka ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak merasakan siksaan neraka sedikit pun. Mereka tidak merasakan siksaan neraka sedikit pun. Maka mereka ini orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kenikmatan yang mutlak yang mereka dapatkan. Adapun di antara mereka pula ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka merasakan demikian dahsyatnya siksaan neraka. Akan tetapi mereka masih memiliki iman. Mereka bukanlah orang-orang yang keluar dari Islam, hanya saja dicampuri dengan berbagai kemaksiatan yang pernah diamalkan. Maka mereka-mereka ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jalla hendak memperlama dia dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mempercepat siksanya, maka Allah Azza wa Jalla mempercepat siksaan mereka. Maka mereka pun dikeluarkan setelah mereka merasakan dahsyatnya siksaan api neraka tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka yang tidak memiliki iman sedikit pun. Dari ahlul kufur, ahlul syirik, wa ahlun nifaq, wa amthaluhum. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang munafiqin, dan yang semisal mereka. Maka mereka ini wal'iyadzu billah, orang-orang yang mendapatkan kekekalan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari api neraka. Maka ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui akibat tersebut, maka tentunya seseorang yang memiliki akal dan seseorang yang hendak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksaan neraka tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian, peliharalah keluarga kalian dari api neraka. Maka api neraka, ikhwani fid din azakumullah, adzabuha syadid. Siksaannya sangat keras sekali. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya siksaan api neraka tersebut. Maka ikhwani fid din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kepada kita dan telah membimbing kita jalan-jalan kebenaran. Telah membimbing kita mana yang akan mendekatkan kita kepada as-siratal mustaqim tersebut. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas Al-Quranul Karim dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya mereka harus menghadapi resiko ya akhwan. Di tengah sekian banyak kesesatan-kesesatan, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nuniyah ini, yang kitab ini disyarah, yang mana syarah ini insyaallah ta'ala yang akan kita baca dari syarah An-Nuniyah dengan syarah Dr. Muhammad Khalil Harras. Dan di sana ada syarah yang lainnya, dan syarah ini insyaallah ta'ala yang akan kita baca. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam syair-syair Nuniyah beliau ini, beliau menjelaskan turuqul ghiwayah,
jalan-jalannya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan sekian banyak. Karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kesesatan itu, maka disebutkan dalam bentuk mayoritas, 72 golongan. Hanya satu yang mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang komitmen di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam saja. Adapun yang 72 golongan ini, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan sekian kelompok. Dari Jahmiyah, Falasifah, Ahlul Kalam, demikian pula Al-Jabriyah, Al-Murji'ah, Al-Syiah, Rafidah, Mu'tazilah, dan yang lainnya dari Al-Firaqud Dhalah, kelompok-kelompok yang sesat. Disebutkan oleh beliau pada awal-awal syair beliau. Lalu kemudian setelah itu beliau pun menjelaskan kedudukan serta keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyelisihi pendapat-pendapat mereka-mereka yang berada di atas kesesatan. Namun tatkala beliau menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah dan prinsip-prinsip orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut, beliau tidak mencukupkan hanya sekedar menyebutkan prinsip tersebut. Akan tetapi beliau menjelaskan di dalam syair-syair tersebut keutamaan dan apa fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah itu tadi. Orang-orang yang komitmen di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk mentarghib kita, untuk mendorong dan menambah semangat kita untuk beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita merasakan ghurbatul Islam, keasingan Islam pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan kejahatan ini, kesesatan merajalela. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menghibur kita di dalam syair-syair beliau tersebut bahwa keterasingan dan ghurbah tersebut tidaklah selama-lamanya. Cobaan yang diberikan kepada kita dari berbagai macam cobaan-cobaan yang kita dapatkan tatkala kita hidup di muka bumi ini, itu tidak selamanya. Akan ada hasil yang akan kita dapatkan ketika kita akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menganjurkan dan menasihatkan kepada kita untuk bersabar. Sebab Islam memang kondisinya adalah merupakan kondisi yang dibutuhkan kesabaran bagi orang-orang yang berpegang di atas Islam tersebut, yang komitmen di atasnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang-orang yang komitmen di atas Islam sebagai orang-orang yang gurbah, orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang berada dalam keterasingan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan asing, dan suatu saat nanti akan menjadi seperti itu pula, akan kembali asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Wa ilallahil mustaka. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu beliau berdakwah dalam keadaan asing beliau. Beliau seorang diri, kemudian satu persatu mengikuti apa yang telah beliau dakwahkan, sehingga Islam menjadi tersebar dan semakin banyak para penolongnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Islam dan kaum muslimin. Suatu saat nanti Islam itu akan semakin asing pula, disebabkan karena banyaknya tipu daya syaitan, sehingga umat ini dalam keadaan tersesat tentang agamanya. Mereka tidak mengetahui mana jalan yang benar, sehingga tatkala muncul orang-orang yang muslihun, hendak melakukan islah dan hendak melakukan perbaikan, maka mereka pun menganggap bahwa ini adalah kesesatan. Berarti muncul kembali ghurbatul Islam, keterasingan Islam kembali muncul di tengah umat ini. Namun lama kelamaan sifatnya sama seperti yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu mereka pun memegang dan berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, sehingga semakin banyak pula
orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kebenaran itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Tuba bagi orang-orang yang terasingkan tersebut. Yang dimaksud dengan tuba disebutkan di dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba syajaratun fil jannah." Tuba itu adalah pohon yang terdapat di dalam surga. Maksudnya, orang-orang yang terasingkan ini adalah orang-orang yang komitmen di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila mereka bersabar di atas gurbahnya mereka, maka mereka mendapatkan tuba. Mereka mendapatkan tuba, yaitu pohon yang terdapat dalam surga. Maksudnya bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwa mereka mendapatkan jaminan surga. Satu keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Sayati zamanun as-sabiru ala dinih kal qabidi alal jamr. Akan muncul satu zaman orang-orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Demikian sulitnya. Dibutuhkan orang-orang yang betul-betul bersabar menghadapi segala macam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Oleh karena itu, untuk memberikan targhib, memberikan dorongan dan memberikan kabar gembira serta mengabarkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka penting bagi kita untuk mengetahui sebahagian dari sifat-sifat surga itu. Sifat-sifat tempat yang akan menjadi kekekalan bagi orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya ikhwan, sifat apapun yang telah kita ketahui dari firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat apapun yang telah disampaikan pada kita dan kita telah mengetahuinya, kita tidak akan mampu menggambarkannya. Apa yang kita gambarkan dalam pikiran kita, yang kita khayalkan tentang kenikmatan surga, surga itu jauh lebih nikmat dari apa yang kita khayalkan. Surga itu jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang mata ini tidak pernah melihatnya dan tidak pernah didengarkan oleh telinga. Demikian pula tidak pernah tergores dalam hati seorang manusia. Surga itu sungguh sangat nikmat ya ikhwan. Dan neraka itu sungguh sangat keras siksaannya bagi orang-orang yang durhaka dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ta'lim kita pada malam-malam bulan Ramadan ini insyaallah taala bermanfaat bagi kita, di mana kita akan membacakan syarah An-Nuniyah yang menjelaskan tentang apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bagi orang-orang yang komitmen istiqamah di atas jalan Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Dan cara kita dalam membaca kitab ini, karena penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini cukup banyak dalam syairnya, dan ditambah lagi syarah dari kitab ini, sehingga cukup mempertebal lembaran-lembaran dari kitab yang akan kita bacakan ini. Sehingga kalau kita melihat untuk membaca secara keseluruhan antara matan dengan syarahnya, maka ini kita mengkhawatirkan bahwa kita hanya mendapatkan beberapa lembar saja dari kitab ini. Sehingga ana melihat wallahu a'lam bishawab bahwa ana tidak akan membaca matannya,
Ya, syair-syairnya kita tidak bacakan sebab sudah terkumpul dalam syarahnya. Ya, dalam penjelasannya beliau telah menyebutkan makna-makna yang terdapat dalam matan An-Nuniyah tersebut, sehingga kita langsung menyebutkan syarah dari kitab ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Beliau berkata rahimahullahu taala, faslun fima a'adda Allah taala fil jannati li awliyaihi al-mutamassikin bil kitab was sunnah. Pasal berkenaan tentang apa-apa yang telah dipersiapkan oleh Allah di dalam surga bagi para penolong-penolongnya, para pembela-pembela agamanya yang komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan. Ba'da an faragha al-muallif min bayani aqidatil firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah. Setelah pengarang ini, yaitu Ibnul Qayyim, menjelaskan akidahnya kelompok yang mendapatkan keselamatan, yaitu mereka ahlus sunnati wal jamaah allati taqumu ala itsbati kulli ma wasafallahu bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang disebut sebagai kelompok yang mendapatkan keselamatan. Mereka berpendirian dalam hal menetapkan setiap apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, dan apa-apa yang disifatkan tentang Allah dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkenan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da an dahadha aqaida ahli az-zaigh wa at-ta'til, dan setelah beliau membantah dan menyingkap akidah-akidah orang-orang yang menyimpang dan tersesat, serta kalangan ahlu ta'til, orang-orang yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, akhadha fi bayani ma a'adda Allah minal jazaa'il 'azim fi jannatin na'im. Maka beliau pun mulai memasuki penjelasan apa-apa yang telah dipersiapkan oleh Allah berupa balasan yang sangat mulia, berupa syurga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan lil mutamassikina bi kitabih wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa yunadi, maka Ibnul Qayyim memanggil kita, man yuridu tazawwuja bil huril hisan, siapa di antara kalian yang ingin menikah dengan bidadari-bidadari yang cantik jelita, wa yunshidul hadwata biwisalihinna, dan mencari bahagian untuk bisa berhubungan dengan mereka, para bidadari tersebut, fi jannatil hayawan allati hiyal hayatul haqqah wa manzilul karamati war ridwan, yang mana di dalam syurga tersebut merupakan tempat yang kekal abadi, kehidupan yang kekal, dan itulah kehidupan yang hakiki, merupakan tempat kemuliaan dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu, lalu kemudian dia pun mengatakan kepada orang yang hendak mendapatkan kebahagiaan dan mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa bidadari-bidadari yang cantik jelita tersebut, "Lau kunta ta'lamu qadra makhtubatik wa nafasataha la badzalta laha kullama taqdiru alaihi min athman." Kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kepada kita, wahai kaum muslimin, kalaulah sekiranya Anda mengetahui nilainya orang wanita yang engkau lamar itu, yang engkau cari berupa bidadari tersebut, dan ketinggian nilainya, ketinggian harganya, kemuliaannya, kalau engkau mengetahui sangat berharganya wanita yang engkau cari tersebut, yang hendak engkau lamar, tentunya engkau akan mengeluarkan semua apa yang engkau mampu
untuk membayarnya dan untuk menjadikannya sebagai mahar. Ya, kalau engkau mengetahui betapa berharganya orang yang kau cari, betapa berharganya dan betapa bernilainya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari bidadari-bidadari yang cantik jelita tersebut. Walau kunta ta'lamu ayya darin taskunuha. Sekiranya engkau mengetahui rumah mana yang akan engkau tempati, wa annaha ad-darul lati hawat min sunufin na'im was surur, dan ini merupakan tempat atau rumah yang di dalamnya mengandung berbagai macam kenikmatan dan kegembiraan. Kullama tashtahihi al-anfus wa taladhdhuhu al-ayun. Di dalamnya sudah terdapat semua apa yang diinginkan oleh jiwa kita dan apa yang dirasa enak oleh pandangan. Semuanya kita dapatkan. Apapun yang kita inginkan dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya. Wa mimma lam yakhtur ala qalbi insan, dan bahkan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut terdapat kenikmatan yang belum tergoreskan di hati seorang manusia. Kenikmatan yang sangat tinggi sekali, kenikmatan yang sangat berharga, kenikmatan yang tiada tara. La ja'alta as-sa'ya minka ilaiha 'alal arsuh illam tus'ifil qadaman. Tentunya kalau engkau mengetahui demikian besarnya kenikmatan-kenikmatan tersebut, engkau akan berusaha untuk berjalan ke sana. Walaupun kamu harus berjalan dengan kepala-kepala kalian. Apabila kita tidak lagi mampu berjalan dengan kedua kaki kita. Kalau kita tidak mampu berjalan dengan kedua kaki, dengan harapan kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan kenikmatan, kita harus berjalan walaupun dengan kepala kita. Yang penting kita bisa sampai ke sana. Maksudnya beliau menganjurkan kepada kita untuk bersabar menghadapi segala macam cobaan. Karena kenikmatan itu membutuhkan masyaqqah, membutuhkan berbagai macam kesulitan dan kesabaran untuk menghadapi berbagai macam cobaan tersebut. Abdu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang dengan erat, tamassaku biha. Gigit dengan gigi rahim kalian. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad dalaltuka 'ala at-tariqil muaddi ila hadzal maskanit thayyib. Sungguh aku telah membimbing kalian untuk berada di atas jalan yang akan menuju kepada tempat yang sangat baik ini. Wa huwal 'amalu bis sunnati wal Qur'an. Jalannya itu adalah mengamalkan, beramal dengan sunnah dan Al-Qur'an. Fa in kunta taliban lil wusuli haqqan fa inna at-tariqa la yaqta'uhu kaslanun. Apabila engkau, wahai muslim, benar-benar dengan kesungguhanmu ingin menuju tempat yang penuh dengan kenikmatan itu, ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya jalan ini tidak akan mungkin ditempuh oleh orang yang malas. Jalan ini tidak akan bisa ditempuh oleh orang yang malas, tidak mau beramal, malas dalam beribadah, tidak mau mencari jalan-jalan yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal syammir an sa'idi jaddik. Akan tetapi hendaklah engkau sing-singkan lenganmu dan bersungguh-sungguhlah engkau, wa aghdhi sayra ala matiyati azmik, dan hendaklah engkau perjalankan dirimu untuk mencapai apa yang telah menjadi komitmenmu, apa yang telah menjadi ketetapanmu. Wala tastatlit tariq, jangan engkau batalkan perjalanan, jangan berhenti, lanjutkan terus, istiqamah di atas jalan yang mulia ini, as-siratul mustaqim. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan komitmen di atasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini kita meminta kepada Allah untuk dibimbing kepada jalan yang lurus dan istiqamah di atas jalan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah
Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Makna dari ayat ini bukan berarti Nabi SAW tidak bertakwa sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Tapi maksud dari ayat ini, wahai Nabi, hendaklah engkau senantiasa terus menerus di atas ketakwaanmu itu, komitmen di atasnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulnya, makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diperintah oleh Allah untuk senantiasa komitmen di atas ketakwaannya, maka tentunya kita sebagai orang-orang yang berada di atas jalan beliau untuk senantiasa mengikutinya. Fama sayruka illa sa'atan min zamanin. Tidaklah perjalanan kalian di dunia ini, wahai muslim, melainkan hanya sesaat saja dari zaman ini. Sebentar sekali, sabar. Komitmen di atasnya, istiqamah, bersabar. Tidaklah lagi kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Fatadhkur qadra makhtubatik. Maka ingat-ingatlah, tatkala kita dalam kondisi malas, enggan atau malas untuk beribadah, beramal, bersungguh-sungguh dalam beramal, maka ingat-ingatlah nilai yang sangat berharga dari orang yang engkau hendak lamar, dari bidadari yang ingin engkau dapatkan. Ingat-ingatlah itu. Wa'allik biha qalbak, dan gantungkan itu dalam hatimu, letakkan dalam hatimu, ingat-ingat selalu, sehingga hati kita selalu terdorong untuk mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Maka ini menunjukkan ya akhwat, bahwa orang-orang yang muttaqin itu ketika mereka beribadah dengan selalu mengharapkan sesuatu yang datang dari Allah berupa kenikmatan-kenikmatannya. Udu'ullah raghaban wa rahaba. Berdoalah kalian pada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengharapkan apa yang ada dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala berupa kenikmatan dan takut dari siksaannya. Itu ciri ibadahnya seorang mukmin, sehingga menggantungkan hati kita terhadap sesuatu yang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, ini sesuatu yang mulia. Ya, tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Sufiyah yang mereka nukilkan dari Rabi'ah, dan tentunya ini adalah merupakan penukilan-penukilan yang tidak benar, bahwa mereka menyatakan bahwa kita beribadah kepada Allah bukan karena untuk mengharapkan surga. Ini kebatilan. Ini kesalahan ya ikhwan. Wa haddits bi tibi wisaliha nafsaka, dan hendaklah engkau ceritakan kepada dirimu sendiri, ceritakan pada dirimu dengan kenikmatan siapa yang engkau akan berhubungan dengannya. Wala tabkhal 'alaiha bighalil muhuri wal athman ma dumta dza qudratin wa imkan. Jangan kamu kikir karena kamu memperhatikan terlalu mahalnya mahar yang akan engkau berikan, dan terlalu tingginya nilai yang akan engkau bayar selama engkau itu mampu bayar. Jadikan itu sebagai mahar selama engkau mampu. Maksudnya beliau, hendaklah bersungguh-sungguh untuk terus beramal, tambah amalan. Karena yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pun sangat tinggi nilainya dan harganya. Wala tubali bima talqahu fi hadhihi dunya min bu'sin wa hirman. Jangan kamu pedulikan dengan apa yang engkau temui di dunia ini dari berbagai macam kesedihan, berbagai macam cobaan-cobaan. Bal qaddir ka'anna umraka huwa syahrul Ramadan. Bahkan kira-kirakan saja, anggap umur kamu itu hanya ketika kamu berada di bulan Ramadan ini. Sebentar lagi kamu mati. Ingat-ingat diri kita, kita akan meninggal, kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kirakan umur kita hanya di bulan Ramadan ini saja. Mungkin tatkala kita diberikan umur pada bulan Ramadan ini, datang 1 Syawal, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah memanggil kita. Mungkin kita telah meninggal. Mungkin kita tidak lagi bisa beramal. Mungkin kita tidak bisa lagi untuk bersedekah, tidak bisa lagi untuk menambah ibadah. Ingat-ingat itu. Sebab kita tidak mengetahui kapan kita meninggal. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin hanya bulan Ramadan ini kesempatan kita. Maka ini merupakan kesempatan untuk memperbanyak amalan. Fa anta tasumuhu li'uddatih.
dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan itu untuk mempersiapkan hari tersebut, wa taj'alu yauma fitrika huwa yaumu wisalil ahibbati wal khullan, dan jadikan hari engkau ketika berbuka merupakan hari engkau menyambung, ya, berziarah kepada orang-orang yang engkau cintai, kesempatan, ya, di malam hari, ya, kesempatan untuk berziarah, untuk silaturahmi, memperbanyak amalan. Nah, maksud beliau, anggap bahwa umur kita ini sudah sangat dekat sekali ajal kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taghanna bi awsafi husniha fi sayrik, lalu kemudian engkau senandungkan sifat-sifatnya, keindahan dan kecantikan bidadari tersebut dalam perjalananmu itu. Wattakhidh minhu hidaan yalhabu syauquka wa yujaddidu nasyata azmika, dan jadikan itu sebagai perlombaan. Jadikan itu sebagai perlombaan yang akan membangkitkan kerinduanmu dan akan memperbaharui semangat kamu dalam beramal. Wa hunaka tuzayiluka al-makhawifu kulluha wa tusbihu fi sakinatin wa aman, sehingga perasaan-perasaan takut tersebut hilang darimu dan engkau berada dalam ketenangan dan keamanan. Fala yushghilannaka anis sayri ila ghayatika wal jiddi li liqa'i mahbubatika hadzal manzilul fani alladhi asafat bihi rihul bala min qadimiz zaman. Lalu kata beliau rahimahullah, maka janganlah engkau disibukkan dari perjalananmu ini untuk menuju kepada kesungguhan, untuk mendapatkan wanita yang engkau cintai, yaitu bidadari. Maka jangan kamu disibukkan dengan tempatmu yang akan punah ini, tempatmu yang akan hilang, yang akan sirna, yaitu dunia ini, di mana tempat ini merupakan tempat yang penuh dengan berbagai macam hembusan cobaan dari zaman-zaman yang lalu. Wa huwa khuluwun min kulli ma yasurrul qalba wa yubahhijun nafsa, dan tempat ini, yaitu dunia ini, itu kosong dari setiap apa yang menenangkan hati, menggembirakan hati, menenangkan jiwa. Kosong. Kesenangan yang ada hanya kesenangan sesaat. Setelah itu hilang. Itulah dunia. Akan fani, akan fana, akan sirna, akan lenyap. Kenikmatan itu hanya sesaat saja. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam Al-Qur'anul Karim selalu Allah Azza wa Jalla menyatakan wa mal mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kalian sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Sesaat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian justru lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih nikmat bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Bal laisa hashfuhu illa al-humum wal ahzan. Dan ketahuilah, tidak ada yang memenuhi dunia ini kecuali kesedihan yang menimpa. Itu saja. Kesenangan hanya sesaat sementara. Wa huwa habsun lil mu'min yadhiqu bihi li'annahu yalqa fihi al-makarih wa yusimu fihi an-nafsa an marati'i syahawati wa yuthqiluha biquyudi ta'at. Dan dunia ini adalah merupakan penjara bagi seorang mukmin. Dia merasa sempit di dunia ini sebab dia akan menemui berbagai macam hal-hal yang dia benci. Dia harus menahan dirinya dari berbagai macam syahwat yang hatinya selalu mendorong untuk melakukan itu. Dan dia selalu memberatkan dirinya dengan ikatan-ikatan ketaatan, beramal saleh. Walakinnahu jannatun lil kafirin. Akan tetapi dunia ini merupakan surga bagi orang-orang kafir. Yarta'u fiha muntaliqan min kulli qaidin muttabi'an lil ahwa'i wasyahawat. Yang mana orang-orang kafir menjadikan ini tempat peristirahatan mereka. Bersenang-senang di dalamnya. Mengamalkan segala sesuatu apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya.
mengikuti hawa, mengikuti syahwatnya. Wa sukkanu hadzal manzil mahshuwi bil afat hum ahlul bitalah alladzina la yash'uruna bil mas'uliyat. Maka orang-orang yang senang untuk tinggal di tempat yang penuh dengan berbagai macam kekurangan ini, mereka-mereka itu adalah ahlul bitalah. Orang-orang yang taunya hanya bersenang-senang saja, tidak merasakan bahwa dia memiliki tanggung jawab. Tidak merasa itu. Hanya ingin bersenang-senang, mengumpulkan harta, meninggikan kedudukan dan jabatan, itu saja. Adapun urusan akhirat sama sekali tidak terfikirkan oleh dia. Wala yuqaddiruna tabi'at, dan mereka tidak memperhatikan akibatnya. Itulah kondisi orang-orang yang senang hidup di muka bumi ini. Wa ahlul jahalat alladzina radu li anfusihim ayyaltahiqu bi ghummarin wal ajmawat. Termasuk penduduk dunia ini yang menjadi hamba dunia adalah mereka orang-orang yang bodoh, yang mereka itu senang pada diri mereka untuk mengikuti orang-orang yang bodoh pula dan mengikuti hewan-hewan bahimah, mengikuti hewan-hewan yang tidak punya akal. Wa ahlus safalah alladzina hajaru ma'aliyal umur wa akhladu ilal muhaqqirati wad dana'at. Termasuk hamba dunia adalah mereka orang-orang yang memiliki kerendahan, yang mereka meninggalkan perkara-perkara yang mulia dan justru mereka lebih senang dengan perkara-perkara yang menghinakan diri mereka sendiri. Wabil jumlati fahum anjasul hayawan wa akhbathul barayat. Secara kesimpulannya, hamba-hamba dunia yang senang dengan kehidupan dunia, mereka itu adalah hewan yang paling najis dan mereka adalah manusia yang paling buruk. Wa atyabuhum 'aishan fi hadhihi dunya huwa ashadduhum jahlan bihuquqillahil azim wa haqa'iq kitabihil karim. Dan ketahuilah, kata beliau, orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, orang yang paling senang hidupnya, yang selalu mencari kesenangan di dunia ini, mereka itu adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling jahil, tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, tidak mengetahui hakikat-hakikat yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Itulah orang-orang yang hanya mencari kesenangan dunia semata. Fahuwa kama yaqulu syair, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fish syaqawati yan'amu. Orang yang punya akal itu sengsara dalam kenikmatannya dengan akalnya. Orang yang berakal, dia sengsara dengan kenikmatannya. Kenapa? Dengan akalnya. Karena dia terus mengolah fikir, ya. Terus memanfaatkan akalnya untuk mencari hal-hal yang bermanfaat. Dia dalam kenikmatan. Dia berusaha untuk mencari jalan-jalan kebenaran dengan akalnya. Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencari jalan-jalan kenikmatan walaupun terasa sulit. Ya. Jadi beliau mengatakan dia sengsara tapi dalam kenikmatan. Dia mengolah akalnya, mengolah pikirannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Sedangkan saudaranya kebodohan, ya, dalam kesengsaraan dia justru merasakan itu kenikmatan. Padahal dia sengsara. Padahal dia celaka. Padahal dia orang yang akan disiksa. Justru dia merasakan itu sebagai kenikmatan. Berbalik, ya. Walaqad amaru hadhihi dunya wa uftinu fi imaratiha. Maka hamba dunia ini, mereka telah memakmurkan dunia ini dan mereka terfitnah dalam memakmurkannya. Hatta lam yatruku baban lirrafaha illa walaju. Sampai mereka tidak meninggalkan satu pintu untuk bersenang-senang, melainkan mereka memasukinya. Semua pintu kesenang-senangan mereka tidak melepaskannya, mereka berusaha untuk memasukinya. Wala tariqan lisyahwati illa salaku. Tidaklah satu jalan untuk memanfaatkan syahwatnya, melainkan mereka berusaha untuk melewatinya.
Walhasil kehidupannya hanya untuk mencari kesenang-senangan belaka, lupa dalam beribadah kepada Allah. Faqad yukhayyalu liman yarahum yalhathuna wara'aha wa yamna'una fi imaratiha wa tazyiniha annahum ya'maluna fi dari khuldin wa manzili iqamatin. Dan bahkan terkadang dikhayalkan kepada orang-orang yang melihat mereka selalu mengais-ngais di dunia ini, mencari-cari dunia, berjalan di belakang dunia. Ya. Dan mereka menghalangi untuk memanfaatkan dan memakmurkannya dan menghiasinya, bahwa mereka seakan-akan beramal dalam hal untuk mendapatkan tempat yang kekal. Mereka merasa dunia ini adalah merupakan tempat yang kekal. La fi dari bala wa manzili nafat. Mereka justru tidak merasa bahwa dunia ini merupakan tempat yang akan musnah. Ya. Merupakan rumah yang sementara sifatnya. Wa hum ma'a dzalika hajaru majalisal ilm. Sehingga mereka ini yang terlalu senang dengan kehidupan dunia, maka mereka itulah orang-orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu. Wa akfarat minhum rubu'ul iman. Dan miskin kenikmatan iman yang mereka rasakan. Mereka tidak merasakan iman. Li'annahum istahabbul hayatad dunya wa na'imah zail. Disebabkan karena mereka justru lebih mencintai kehidupan dunia dan kenikmatan yang akan sirna. Alama indallahi lil muttaqin min jannatin wa ridwan. Daripada apa yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa dari surga-surga dan berbagai hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa gharratuhumul amanul batil, dan mereka pun tertipu dengan angan-angan mereka yang batil. Fa'ashu fiha sa'yan wa al-hududil ajilah. Kemudian beliau berkata rahimahullah taala, mereka ini hamba dunia yang menyebabkan mereka meninggalkan majalisul ilm, dan mereka adalah orang-orang yang miskin iman, disebabkan karena mereka justru lebih mencintai kehidupan dunia dan kenikmatan yang akan sirna dari apa-apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan keridhaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mereka tertipu dengan angan-angan mereka yang batil. Fa'ashu fiha sa'yan wara al-hududil ajilah. Maka mereka pun hidup di dunia ini dan mereka terus beramal di belakang dunia dan untuk mendapatkan bagian-bagian mereka yang dipercepat di dunia ini. Kesenangan semata yang mereka inginkan, tapi kesenangan yang sirna. Wa radiya bi kulli hawanin wa majallatin, sehingga dia pun riba untuk mencari segala sesuatu yang menghinakan mereka dan merendahkan diri mereka. Ma'abadli ghayati ta'at wal juhdi fi tahsiliha, dan berusaha dengan sekemampuannya walaupun dalam keadaan capek sekali dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kesenangan dunia itu. Fa'ila waqa'a bihim makruhun min makarihiha irtammu lidzalika a'zamal ghamm. Sehingga apabila mereka terjatuh dalam satu yang mereka benci, ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka mereka pun sangat bersedih. Sangat bersedih. Seakan kehilangan segala-galanya. Wa idza fatahum syai'un min mahbubatiha hazimu ashadd al-huzn. Fahum daiman yataqallabuna fi ghumum wa ahzan. Dan apabila mereka tidak mendapatkan sesuatu apa yang dia cari dan dia cintai di dunia ini, maka mereka pun sangat sedih sekali. Sehingga keadaan mereka selalu dalam keadaan terluka, dalam keadaan sedih. Ya, walaupun kadang-kadang mereka mendapatkan kenikmatan, namun kenikmatan yang sesaat. Wallah, lalu kata beliau, jadi Allah, lau kushifa laka ma fi suduri ahli dunya min syahawati wa ahqabi
la ra'aitaha tagri kaghayyil marajil. Demi Allah, sekiranya diperlihatkan kepadamu, ya, apa yang terdapat di dalam hati-hati ahli dunia, dalam dada-dada hamba dunia, berupa syahwat, kebencian, maka engkau melihat dalam hati mereka itu seperti air yang mendidih. Tahtaha narun syadidatul iqab, yang di bawahnya terdapat api yang sangat besar nyalanya. Li'annaha tamuddu da'iman biharabi min asy-syahawatil musta'irah wal hasaratil muttarnah wal alamil muji'ah. Karena jiwa mereka, hamba dunia ini, selalu saja dibakar dengan kayu bakar berupa syahwat-syahwat yang menyala-nyala. Demikian pula penyesalan-penyesalan yang terus-menerus, penyakit-penyakit yang akan menyakiti jiwa mereka sendiri. Fahiya la tanqasi'u abadan wa la yuhmalu laha ramalu. Sehingga terus terbakar dengan syahwat, ya, dan terus berada dalam penyesalan, penyakit-penyakit yang terus menghinggapi jiwa mereka, sehingga tidak akan pernah padam api tersebut dan tidak pernah menjadi debu. Wa hum qad habasu anfusahum fi sijni abdanihim hatta sarat hadhihi al-abdan quburan li hadhihi an-nufus allati qubirat ma'al abdan. Sehingga mereka menahan jiwa-jiwa mereka sendiri dalam penjara jasmani mereka. Sehingga jadilah jasmani mereka itu ibaratnya seperti kuburan-kuburan bagi jiwa-jiwa mereka ini yang akhirnya dikuburkan bersama jasadnya. Wa arwahuhum ta'ishu fi ghurbatin ma'ahum li'annahum azaluha an 'alamiha al-asil. Dan roh-roh mereka, jiwa-jiwa mereka itu hidup dalam keterasingan bersama badan-badan mereka, jasad-jasad mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan dan membiarkan jiwa-jiwa mereka dan roh-roh mereka tersebut sehingga meninggalkan alamnya yang sebenarnya. Wa haramuha ghira'an min al-iman wal ma'rifah, dan mereka menghalangi ruh-ruh mereka tersebut untuk mendapatkan makanan yang sebenarnya berupa iman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ashu bi hadhihi al-ajsam yas'abun fi tahsil ma tatatallabuhu min muta'in wa shahawatin. Dan akhirnya mereka hidup dengan jasad-jasad mereka tersebut. Mereka dalam keadaan letih untuk selalu mencari apa-apa yang mereka inginkan dari kesenang-senangan dan syahwat mereka. Faqad khurujna fi siyanati hadhihi al-abdan la ghayra rahman. Sehingga amalan mereka dan mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, selalu tujuan mereka adalah untuk menjaga diri mereka takut mati yang selalu jalan dalam jasad mereka. Kalau mendatangkan kecelakaan takut, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan ahli dunia yang tujuan mereka dalam hidup akan hanya dunia saja, sehingga tidaklah mereka beramal kecuali untuk dunia. Tidaklah mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain melainkan untuk menghasilkan dunia. Wallahu wal ajibu annahum harabu min al-ubudiyyah allati khuliqaha. Dan satu yang aneh bagi mereka ini, bahwa mereka berlari meninggalkan ibadah yang dengannya mereka diciptakan. Wa hiya al-ubudiyyah lillah allati turisu sahibaha al-izzah wa syaraf. Padahal peribadahan hanya kepada Allah itu akan menghasilkan dan akan mewarisi orang-orang yang beribadah itu kemuliaan. Faramahuma bil-ubudiyyati lin-nafsi wasyaitan fala tarda ayyuhal akhir. Sehingga Allah melempar mereka, ya, karena mereka meninggalkan ibadah kepada Allah, akhirnya mereka justru beribadah kepada syaitan dan kepada jiwa mereka sendiri. Maka jangan kamu senang, wahai orang yang berakal, orang yang memiliki pikiran, antas luka sabila haula, untuk menempuh jalannya orang-orang yang seperti ini.
Wala taqtaru nafsika masalu li anfusihim min dzulli wa hirman. Jangan kamu pilih untuk dirimu seperti apa yang mereka pilih untuk diri mereka dari kehinaan dan diharamkan dari kebaikan. Wa min ithari hadhihi dunya al-faniyah allati yaqulu fiha ar-rasul alaihi salam. Dan jangan kalian lebih mengutamakan dunia yang akan sirna ini, yang akan musnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dunia ini, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqal kafiru minha jur'atana." Kalau sekiranya dunia ini berharga, ya, tingkatannya dan harganya itu senilai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya nilai, ya, punya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar atau seberat sayap nyamuk. Berapa gram ya kalau sayap nyamuk itu? Kalau ditimbang, ya, itu bergerak nggak itu? Tidak ada nilainya sama sekali. Nah, kalau dunia itu punya nilai sebesar itu, seberat itu, orang kafir tidak akan merasakan seteguh adil. Kalau memang dunia ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk merasakan kenikmatan dunia ini. Tapi kenapa mereka merasakan kenikmatan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membukakan pada mereka pintu-pintu dunia? Kenapa? Menunjukkan hinanya dunia. Tidak bernilai. Kalau yang kita kejar hanya harta, orang-orang kafir lebih mendahului kita dan harta. Dalam hal kedudukan, dalam hal kemajuan, mereka lebih mendahului kita. Ini menunjukkan bahwa itu bukan tujuan dari kaum mukminin, bukan tujuan dari kehidupan kaum muslimin rahimahumullah. Fadalla hadza ala annaha ahwal ala Allah min dzalika al-jamah ad-dha'if alladhi la yaqwa 'ala al-sirah. Maka ini menunjukkan bahwa dunia itu jauh lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sayap yang lemah yang tidak bisa dengannya kita terbang. Kita melakukan sayap nyamuk, kita bisa terbang dengan, tidak akan bisa. Wa hiya ghararatun khadda'atun. Maka ketahuilah, dunia ini suka menipu. Ya. Kata dia memiliki tolong yang dia suka berhias di hadapan orang-orang yang diajak berdialog. Itulah dunia. Nah, hatta idza anisu ilaiha wa dhannu an qad taba lahum misaluha kasyarat an anyabiha. Sehingga dunia ini yang pada awalnya datang kepada kita, datang kepada hamba-hamba, menawarkan dunia tersebut, dia datang seakan-akan dalam bentuk kemewahan. Dia menghiasi dirinya. Nah, ibaratnya seperti orang tua yang masih menghiasi diri, memelihara diri. Sudah tua umurnya, tapi masih juga memelihara diri, masih pakai gincu, ya, masih pakai celak dan seterusnya. Nah, sampai mereka menyangka, orang-orang yang diajak berjalan ini, kalau mereka sudah menyangka bahwa yang diajak berjalan ini kira-kira akan tunduk kepada dunia, nah, kasyarat an-anyariha, maka dia pun meningkat kedok aslinya. Ternyata dia punya taring, ternyata kuntilanak. Dikiranya gadis yang cantik, ternyata bukan. Wa qaladat lahum zahrat mijan, dan dijadikan yang tersahabat jadi permusuhan. Jadi permusuhan. Para syaitan yang dahulu mereka jadikan sebagai sahabat, ya, ikutilah, tidaklah melakukan daki balasan kecuali kebaikan. Ternyata dibuat. Ya. Pada hari kiamat nanti mereka akan berlepas diri. Wa qala inni bari'un minkum, aku berlepas diri dari kalian. Nah, jadi permusuhan. Wa adbarat anhum mudiyah, dan kalian akan ditinggalkan oleh dunia itu. Kalian akan ditinggalkan oleh para syaitan-syaitan yang baru mengajak kalian. Fahiya la tuqbilu illa litudbir wa la tabtasim illa litajahum. Dan ketahuilah dunia itu tidaklah datang kepada kalian melainkan untuk meninggalkan kalian. Tidak datang kepada kalian melainkan untuk meninggalkan kalian. Nah, dan dia tidak tersenyum melainkan untuk menyerang kalian. Wala tu'iddu illa litakhayyur.
dan dia tidak mempersiapkan kecuali bagi orang-orang yang tidak mau beramal. Wa hiya darun la yu'malu minha al-wafa li'usyatiha alladziina ughrimu sababatan biha. Dan ini adalah merupakan tempat yang tidak sempurna bagi orang-orang yang menghendaki dan mendapatkan angan-angannya, bagi orang-orang yang cinta dengannya. Wa kaifa yantaziru al-wafa' mimman tabi'atuhu al-ghadab wal ikhlas? Bagaimana mungkin dia akan menyempurnakan janjinya sedangkan tabiatnya adalah menipu dan menyalahi janji? Ay kaifa yurja as-safwu mimman huwa mumtazijun bil aqdar wal aqdam? Yaitu bagaimana mungkin kita mengharapkan kebersihan, kita mengharapkan kenikmatan dari sesuatu yang telah bercampur dengan berbagai macam penyakit dan kotoran. Tidak mungkin. Saya usyaq dunia, wahai orang-orang yang cinta dunia, wahai tabahat, wahai dan orang-orang yang hendak melamar dunia itu, intayiru ghadrataharikum. Tunggulah, mereka akan menipu kalian. Kalian menyangka mereka itu adalah wanita yang cantik, tapi setelah kalian cinta, menjadi cinta dunia, mereka akan meninggalkan kalian. Mereka akan menipu kalian. Waladharharikum, dan justru mereka akan menghinakan kalian. Mereka akan memakan kalian. Mereka akan membinasakan kalian. Kama fa'ala bi'usyatiha qablakum, sebagaimana dunia ini telah melakukan hal itu terhadap orang-orang yang cinta dunia sebelum kalian. Orang-orang dahulu menjadi binasa karena dunia. Beliau mengisyaratkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatanafasuha kama tanafasuha." Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia seperti berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakakum. Sehingga dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Falaqad sami'tum min akhbari sar'ahal ghabirin. Sungguh kalian telah mendengarkan kisah-kisah masa lalu orang-orang yang tenggelam dalam dunia ini. Wa ra'aytum min masa'iri qatlaha al-kathirin ma fihi ibratun lakum in kuntum minal mustarjirin. Dan kalian melihat apa akibatnya orang-orang yang sekian banyak di antara mereka yang akhirnya terbunuh disebabkan karena dunia. Yang itu cukup menjadi ibrat bagi kita, jadi pelajaran bagi kalian apabila kalian termasuk orang-orang yang memiliki penglihatan. Maka setelah itu beliau pun mulai memasuki penjelasan tentang sifat-sifat dan bagaimana keadaan syurga tersebut, yang insyaallah taala akan kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Sekira pada malam hari ini sampai insyaallah taala, mudah-mudahan apa yang kita bacakan dapat bermanfaat bagi kita dan mendorong kita untuk lebih memperbanyak amal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wa sallam.